Oke ya. Oke, diulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Eh, Alhamdulillah teman-teman semua peserta BCB UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, baik itu angkatan 5 maupun angkatan 6, yang mungkin untuk angkatan 5 mungkin ini terakhir ya, terakhir mentoring ya, karena selanjutnya sudah menjadi alumni ya, menjadi alumni BCB UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saya ucapkan selamat juga ya, selamat dan sukses selalu kepada semua angkatan 5 ya, tahun 2023 yang sudah menyelesaikan tepat waktu ya proses studi sarjananya, dan alhamdulillah semuanya kompak, kesemuanya itu lulus gitu ya, lulus alhamdulillah sampai selesai gitu ya. Nah, apa namanya, pencapaian ini tentunya menjadi sebuah contoh ya, uswatun hasanah buat yang lainnya ya, terutama untuk angkatan 6 juga, agar juga bisa mencontoh angkatan 5 ini bisa lulus semuanya tepat waktu sesuai dengan kontrak gitu ya, harus selesai di apa namanya di eh, 2 tahun gitu ya, 2 tahun atau 8 semester untuk penerima beasiswa BCB UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ya. Nah, apa namanya, untuk malam ini karena kita melanjutkan ya, tadinya saya sempat ingin melaksanakan mentoring itu tadi pagi ya, tadi pagi. Cuman tiba-tiba ada ide bagaimana untuk mengkomunikasikan bagaimana kegiatan mentoring yang mungkin terakhir bagi angkatan 5 ini bisa dikemas secara lebih formal gitu ya. Formalitas nanti menghadirkan warek, menghadirkan kabak. Cuman karena berbenturan dengan berbagai kegiatan persiapan PBAK juga, akhirnya apa namanya, eh, tidak jadi dilaksanakan secara seremonial atau formal, jadi tetap melanjutkan kegiatan mentoring seperti biasa. Nah, tentunya khusus untuk angkatan 5 dapat salam ya dari Pak Warek, dari Pak Kabak gitu ya, dari PIC bagian kemahasiswaan Pak eh, Mubarok ya, atas pencapaian, atas kelulusan yang sudah dicapai teman-teman angkatan 5 ini ya. Jadi kami semua ya, para apa namanya, para PIC gitu ya, beasiswa Basnas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Pak Warek selaku bagian kemahasiswaan, Pak Kabak gitu, dan juga PIC bagian kemahasiswaan Pak Barok cukup bangga gitu ya dengan pencapaian teman-teman angkatan 5 yang bisa menyelesaikan proses studi ini dengan tepat waktu ya. Nah, hari ini nah untuk PDD juga ya, untuk apa namanya, seragam insya Allah nanti besok bisa diambil ya, diambil perwakilan saja mungkin ya, karena kalau misalnya diambil satu-satu nanti khawatirnya sayanya tidak bisa menunggu gitu ya, karena beberapa kesibukan kalau sudah di kampus kadang suka dibagi-bagi gitu ya, tidak bisa eh, satu waktu ada di tempat gitu ya. Mungkin nanti bisa diwakilkan kalau dari angkatan 6 itu Irfan ya, Irfan Nawawi, besok silakan misalnya bisa ketemu di Mahat Al Jamiah pukul 10 nanti. Untuk angkatan 5 eh, kalau Anam berhalangan hadir, barangkali ada teman-teman yang lain yang mau apa namanya, mengkoordinator
untuk pembagian seragam dari Basnas ini. Nah, memang pembagian seragam ini agak sedikit, bukan sedikit ya, banyak terlambat ya, sangat terlambat sekali. Karena sejatinya memang kan seragam itu kan digunakan untuk kita kegiatan mentoring, berbagai kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Basnas gitu ya. Tapi bahkan sampai sudah menjadi alumni pun itu baru datang, baru sampai. Tapi itu tidak hanya terkendala di kita saja, hampir semua kampus ya universitas di Indonesia yang bermitra dengan Basnas itu ya semuanya terlambat. Ya, tentunya nanti kalian yang masuk grup koordinator kan juga tahu ya bagaimana perbincangan terkait tentang seragam Basnas ini. Tapi itu tidak usah dipermasalahkan, yang penting seragamnya sudah kita terima dan akan kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan Basnas gitu ya. Selanjutnya karena tema hari ini itu kan mentoring kita terkait tentang penguatan bahasa asing ya. Penguatan bahasa asing ini mungkin sudah pernah kita bahas pada mentoring-mentoring sebelumnya. Nah, nanti sekilas saya akan menjelaskan materi terkait tentang penguatan bahasa asing dan selanjutnya nanti saya minta tolong untuk presentator dari Liana ya, perwakilan dari angkatan 5 untuk bisa mempresentasikan hasil dari tugas PPT yang sudah dibuat pada pertemuan mentoring bulan lalu, dan Irfan Nawawi yang akan menjadi presentator pada materi terkait tentang teamwork dan kolaborasi gitu ya. Ini mana ini kok tidak menyalakan kameranya semuanya, mana? Coba dinyalakan dulu kameranya agar kegiatan pertemuan kita ini meskipun dilakukan secara daring gitu ya, tetapi tetap masih bisa bertatap wajah gitu ya, bertatap wajah di dunia maya gitu ya. Nah, makanya sengaja saya ambil waktunya malam gitu ya, karena tadi kalau siang atau pagi itu banyak yang berkegiatan ya. Ada yang masih KKN, ada yang penutupan, ada yang sudah kerja, ada yang sudah mengajar gitu ya. Nah, jadi sengaja diadakan malam itu biar semuanya pada hadir ya. Apalagi kegiatan ini ya sejatinya adalah kegiatan mentoring terakhir untuk angkatan 5 gitu ya. Kegiatan mentoring terakhir. Tapi tidak apa-apa kalau masih mau ingin mengikuti kegiatan mentoring selanjutnya walaupun sudah jadi alumni tidak masalah gitu ya. Namanya kita menimba ilmu itu tidak dibatasi dengan status gitu ya. Statusnya sekarang jadi alumni ya. Alumni ya, alumni UIN SSC dan alumni BCB UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon. Ini yang datang baru berapa orang ini? Yang lain kemana sih? Tolong diworo-woro lah. Kayaknya lagi perpisahan KKN, Bu. Oh, perpisahan KKN. Masya Allah. Memang kadang kegiatan mentoring itu problematik ya. Dilematis juga. Jadi misalnya mau diadakan pagi atau siang ada kegiatan ini. Jadi tidak selalu bisa on time gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan sejatinya juga bulan ini tuh saya pengen mengadakan acara itu tadi mentoring secara offline sekaligus pelepasan untuk angkatan 5 gitu ya, pembagian seragam juga. Cuman karena kebetulan Pak Warek, Pak Kabak dan lain sebagainya itu disibukkan dengan persiapan untuk PBAK, jadi tidak masalah lah kita pelepasannya melalui online saja gitu ya. Liana, Anam ya yang angkatan 5, siapa lagi nih, cuma berdua aja nih angkatan 5. Aduh, ya. Oke. Baik, sebentar ya teman-teman, saya akan
mengantarkan materi terkait tentang penguatan bahasa asing. Di sini siapa kiranya yang menguasai bahasa selain bahasa Arab dan Inggris? Nabila, Bu. Nabila, Iya, Nabila Bu. Irfan bahasa Cina, Bu. Nabila tadris bahasa Inggris, Bu. Nabila tadris bahasa Inggris. Menguasai bahasa apa selain Arab Inggris? Ada bahasa lain tidak? Tapi cuma sedikit, Bu. Ya, bahasa apa? Korea pasti Bu, Korea. Yes. Bahasa apa Nabila? Bahasa Korea, Bu, soalnya suka nonton drama. Oh, bahasa Korea ya. Oke, itu bagus ya. Jadi hobi yang membawa kepada sebuah kemampuan khusus gitu ya. Nabila. Ada lagi selain Nabila? Irfan katanya suka nonton film Rusia, Bu. Oh, Irfan film Rusia. Turki. Enggak Bu, Turki saya. Oh, Turki. Terus kamu bisa mengerti nggak bahasa Turki? Anadam. Ah? Ya, paham sedikit Bu. Oh, paham sedikit ya. Ya. Oke. Kalau Anam. Anam, Saya bahasa Jerman pernah belajar, Bu, oh, pernah belajar bahasa Jerman di Aliyah. Kebetulan ada pelajaran bahasa Jerman, Bu, di Aliyah saya tuh, di MAN saya. Oh, wah keren Ya, ya. Kang. Peragakan, Kang. Keren itu bahasa Jerman. Siapa lagi nih? Aji bahasa bahasa apa? Kemana ini orangnya Aji? Weh, tidak ada. Liana bahasa apa Liana selain bahasa Arab dan bahasa Inggris? Paling pernah belajar bahasa Jepang, Bu. Oh, pernah belajar bahasa Jepang. Oke, sejauh mana kemampuan kamu menggunakan bahasa Jepang dalam keseharian? Enggak, dasar aja, Bu. Paling waktu MA tuh. Oh, aliyah ya. Oke, siap. Nadia. Nadia kemampuan bahasanya apa selain Arab Inggris? Paling pernah belajar bahasa Jepang juga, Bu. Dulu pernah les, tapi cuma sebulan. Jadi cuma tahu sedikit. Oh, oke. Pengantarnya gitu ya, sebulan ya. Iya memang. Oke. Dian. eh, Dian. Oke ya. Nah, terkait tentang penguatan bahasa asing ya. Bahasa asing itu memang menjadi salah satu faktor penting dalam kita mencapai karir, baik itu karir kita secara akademik maupun karir kita secara profesional. Nah, tentunya hal ini juga akan kalian rasakan ketika nanti kalau di di kampus itu kan, apalagi kampus kita itu adalah kampus Universitas Islam Negeri gitu ya, Islam Negeri. Nah, artinya kita tidak dituntut tidak hanya bisa paham bahasa Inggris saja, tetapi juga bahasa Arab ya, bahasa Arab. Makanya mata kuliah bahasa Arab itu pasti ada di MKDU gitu ya, mata kuliah dasar umum itu pasti ada karena memang tuntutan daripada kampus itu keahlian secara umum itu harus bisa mampu mengerti gitu ya bahasa Arab sebagai bahasa Quran. Jadi tidak hanya bahasa Inggris, mungkin beda dengan kampus-kampus umum ya yang tidak mengharuskan kita memahami bahasa Arab gitu. Nah, artinya gini, kenapa kita menganggap bahasa asing itu penting? Karena memang dalam dunia pekerjaan tadi ya, dunia akademik di kampus gitu ya,
walaupun itu misalnya rata-rata misalnya peserta BCB itu adalah berasal dari Fakultas Ekonomi gitu ya, yang memang tidak menggali misalnya kitab-kitab yang berbahasa Arab, tetapi tidak bisa dinafikan juga ya kitab-kitab Turos gitu ya, itu banyak yang membahas terkait tentang ekonomi syariah gitu ya, ahkam-ahkam syariah justru banyak menggunakan kitab-kitab Turos. Artinya ketika kita memiliki kemampuan itu ya, kita memiliki kemampuan bahasa, maka kita memiliki satu faktor penting, yaitu kita mampu untuk lintas budaya. Lintas budaya itu maksudnya apa? Tidak hanya budaya kita sendiri ya yang kita pelajari, tetapi kita bisa belajar daripada budaya orang lain. Nah, bagaimana kita belajar budaya orang lain? Bagaimana kita mau belajar tentang ciri khas bangsa lain, tapi kita tidak paham bahasa pengantar mereka. Nah, jadi kunci daripada lintas budaya yang dimaksud adalah bahasa, gitu. Nah, kalau kita saat ini adalah mahasiswa dan angkatan 5 sekarang sudah menjadi alumni ya, secara seremonial sudah sah menjadi alumni ya. Artinya kalian dipaksa ya, mau tidak mau ya, harus mampu mendalami ya kemampuan kalian di bidang bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau bicara terkait tentang pembiasaan itu harusnya dimulai dari taman kanak-kanak ya, dari taman kanak-kanak, dari SD, elementary school gitu ya, SMP, SMA, bahkan di kuliah. Nah, di kuliah itu sebenarnya sudah pada tahap advance, pengembangan dari apa yang sudah kalian pelajari. Makanya tadi ketika saya tanyakan kemampuan-kemampuan bahasa asing selain Arab dan Inggris, kebanyakan dari aliyah gitu ya. Karena dari aliyah itu memang salah satu fondasi inti ya ketika kalian belajar. S3-nya itu SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, adapun di kampus, universitas itu adalah advance-nya, pengembangan dari apa yang sudah kalian pelajari. Nah, kalau di kampus kita itu sekarang sedang gencar-gencarnya ya, ada beberapa program-program internasional gitu ya. Perdana yang saya tahu program International Mobility Program yang digagas oleh dosen-dosen yang ada di Fakultas Usuluddin dan Adab ya. Itu juga awal bagaimana adanya ekspansi pertukaran gitu ya, meskipun bukan pertukaran, lebih kepada visitasi gitu ya dari dosen maupun dosen ke kampus-kampus yang ada di luar negeri, baik itu di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Thailand dan lain sebagainya. Setelah dosen-dosen baru diikuti oleh beberapa mahasiswa, baik itu dalam kegiatan konferensi ataupun kegiatan berupa KKN internasional ya. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk bisa menaikkan rating ya, rating diri dan juga rating kampus. Karena semakin internasional, semakin kita bisa merambah dunia luar, maka nilai value daripada kita itu juga akan meningkat gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita misalnya sudah menguasai salah satu bahasa asing atau bahasa internasional, maka hal ini memberikan kesempatan kita untuk bisa merambah ke berbagai kegiatan. Nah, jadi kalian paradigma mindset berpikirnya jangan sampai gini, loh, kok cari pekerjaan itu sulit ya, cari kesempatan itu sulit ya. Dibalik, kesempatan dan peluang itu besar. Kalau kalian masih merasa peluang dan kesempatan itu adalah sedikit, berarti ada yang salah nih dengan sistem pemikiran kalian. Ya. Karena berdasarkan data-data gitu ya, data-data
peluang pekerjaan itu sangat banyak sekali, atau peluang akademik untuk melanjutkan pendidikan gitu ya ke luar negeri itu banyak sekali. Dan negara kita juga sudah menyediakan itu gitu ya untuk peluang-peluang. Tetapi apa? Tetapi SDM-nya yang kurang. SDM-nya yang tidak bisa berkompetisi secara internasional gitu ya. Nah, baru-baru ini juga ada yang namanya BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Ada kesempatan bagi kalian untuk bisa mengajar ya bahasa Indonesia tapi internasional. Itu banyak peluangnya. Tetapi apa yang kurang? SDM-nya. Ya, SDM-nya yang kurang. Oke. Nah, jadi dengan kita meningkatkan kemampuan bahasa, berarti kita sama saja mengasah kemampuan kognitif kita untuk lebih kritis, lebih tajam dalam berpikir, ya. Tidak hanya hal-hal yang berbau studi-studi akademik saja, tetapi perantara bahasa itu meningkatkan kognitivitas daripada otak kita agar bisa berpikir lebih kritis dan lebih cerdas. Nah, yang ini adalah plusnya daripada kita memahami bahasa, yaitu memahami budaya dan toleransi tadi ya. Jadi salah satu pengalaman misalnya saya ketika mengajar mahasiswa internasional baik itu dari Filipina maupun Thailand maupun Malaysia, mereka kan dalam pembelajaran seringkali mengadakan compare, membandingkan ya antara budaya mereka dengan budaya kita, dan otomatis kita akan belajar. Kalau di Thailand ini maksudnya apa? Kalau misalnya di Thailand ciri khasnya misalnya gitar itu namanya apa gitu. Jadi otomatis kita memahami budaya-budaya mereka gitu ya. Dan itulah nanti ketika kita bisa memahami antar budaya, maka terbentuklah yang namanya toleransi ya, Nah, ini ada bahasa-bahasa populer untuk dipelajari. Makanya tadi saya menanyakan ya, jadi rata-rata misalnya tadi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea ya, bahasa Korea, terus bahasa apalagi tadi Jepang gitu ya. Nah, bahasa Jerman gitu ya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang memang dinamakan bahasa-bahasa strategis, bahasa internasional, bahasa misalnya bahasa-bahasa ini merupakan bahasa-bahasa yang memiliki penutur yang banyak. Misalnya bahasa Inggris sudah kita kenal ya, bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional, bahasa diplomasi juga. Mandarin itu biasanya digunakan untuk bisnis. Spanyol dan Arab digunakan untuk diplomasi dan budaya. Meskipun ada sekat-sekat, misalnya diperuntukkan untuk apa, tetapi kesemuahan ini, baik itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Arab, itu meliputi tujuan-tujuan yang mempengaruhi dari kapasitas dan kemampuan kompetensi kita dalam berjuang di kancah nasional dan internasional gitu ya. Nah, jadi kalau mau ditanya bagaimana sih cara efektif untuk kita bisa belajar bahasa asing, yaitu masing-masing orang punya clue sendiri-sendiri. Masing-masing orang punya adat dan kebiasaan sendiri-sendiri yang tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Itu berbeda. Nah, yang tahu adalah siapa? Diri kalian sendiri, ya. Kayak saya misalnya metode belajar bahasa asingnya itu saya lebih senang ke praktis, dari listening ke praktis. Tetapi ada yang cuma membaca dia sudah cukup mengerti, itu ada. Jadi gabungkan metode-metode yang menurut kalian itu mudah ya. Lalu yang paling urgent, yang terakhir itu adalah practice, best practice on your languages. Nah, itu yang paling benar-benar top chair lah ya.
Karena kalau hanya teori saja tetapi kita tidak pernah mempraktekkan, maka seringkali kita lupa gitu ya. Karena memang bahasa itu adalah semacam jembatan ya. Jembatan itu yang mengantarkan kita kepada tujuan kita seperti apa. Ya, tujuan kita untuk mencapai kesuksesan secara global, untuk mencapai kesuksesan dengan kompetensi bahasa yang kita miliki, ya. Nah, itu saja pengantar singkat terkait tentang penguatan bahasa asing, ya. Semoga nanti diskusinya diterakhirkan saja ya, barangkali nanti ada pertanyaan. Ini mulai langsung presentasi aja, ya, presentasi terkait tentang penguatan tim work dan kolaborasi yang kemarin sudah dibuat oleh kalian ya. Meskipun saya cek tidak banyak ya yang mengerjakan tugas ya. Saya nggak tahu ini kenapa motivasi mengerjakan tugasnya ini mulai menyusut gitu ya. Nah, mungkin karena pertemuannya ini harusnya offline gitu ya, biar lebih semangat atau bagaimana saya tidak tahu ya. Jadi hanya beberapa dan itu tidak sampai 10 orang loh yang mengerjakan tugas kemarin itu ya. Nah, ini saya ambil 2 orang sebagai perwakilan, Liana Sasi dari angkatan 5 dan Irfan Nawawi. Baik, silakan dari angkatan 5 dulu ya, Liana Sasi. Saya stop share dulu. Oke. Nih. Liana saya jadikan co-host ya. Biar bisa share materinya. Baik, silakan Liana. Saya berikan waktu dan ruang. Ini langsung mulai aja, Bu. Ya, silakan langsung dimulai aja. Sharing tentang apa yang kamu tulis di PPT tersebut ya. Ya, baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Wulandari dan teman-teman yang lainnya. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mentoring di bulan kemarin, yakni tentang keterampilan kolaborasi dan teamwork. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liana Sasi. Langsung saja izinkan saya untuk berbagi pengalaman sekaligus refleksi mungkin untuk teman-teman ke depannya. Yang pertama, pengertian kolaborasi dan teamwork. Kolaborasi sendiri adalah suatu proses bekerja sesama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Yang dimana di dalamnya itu terdapat komunikasi, ada pembagian peran, dan tentu saja ada rasa saling percaya. Lalu teamwork atau kerja tim adalah bukan hanya sekedar suatu kerjasama, tetapi bagaimana sekelompok orang saling mendukung, menyatukan energi agar suatu tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Lalu, kenapa sih kolaborasi dan teamwork itu penting? Kalau menurut saya ada 4 alasan besar. Yang pertama, efisiensi. Tentunya pekerjaan akan selesai lebih cepat ketika kita berbagi tugas dalam suatu tim. Yang kedua, karena kreativitas dan inovasi. Sebagai manusia tentunya kita tuh memiliki ide terbatas, akan tetapi ketika beberapa ide disatukan dalam satu kerjasama tim, tentunya hasilnya akan lebih menjadi kaya. Yang ketiga ada mengurangi konflik. Konflik dalam suatu tim itu adalah hal yang biasa, akan tetapi dengan komunikasi terbuka, masalah bisa tetap diselesaikan tanpa banyak drama mungkin ya. Yang keempat, kemudian membangun kepercayaan. Nah, hal ini merupakan modal utama di mana
Tanpa kepercayaan, teamwork itu hanyalah formalitas belaka. Nah, kalau keempat hal ini ada, maka mungkin bisa jadi tim kita itu bukan hanya sekedar kumpulan orang, tetapi jadi suatu kesatuan yang kuat. Lalu, ada beberapa komponen yang membuat teamwork berjalan yang lancar. Yang pertama, komunikasi efektif. Tentunya, komunikasi perlu dalam hal ini. Jangan sampai dalam suatu tim kita tuh menyimpan aspirasi atau unek-unek kita di dalam pikiran kita saja. Tentunya, lebih bagusnya itu biarkan kita menyampaikan aspirasi kita dan jangan biarkan miskomunikasi itu terjadi. Lalu ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini bukan soal siapa yang paling dominan dalam tim, tetapi siapa yang bisa mengarahkan kita semua. Lalu tanggung jawab bersama. Sukses atau gagalnya suatu hal itu merupakan hasil dari kerjasama tim, bukan hasil dari individu. Lalu tentunya kepercayaan. Tanpa rasa kepercayaan, kita tidak akan berani tuh menyerahin tugas kita kepada orang lain yang walaupun itu masih dalam satu tim, masih dalam satu tim. Lalu yang terakhir ada penyelesaian konflik. Konflik itu adalah suatu hal yang wajar dalam suatu tim. Yang terpenting bagaimana kita mengelolanya. Lalu berikutnya ada beberapa pengalaman saya dalam kolaborasi dan teamwork di dalam kampus. Di kampus saya pernah berperan sebagai bendahara umum himpunan mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam yang dimana tugasnya tentu mengelola dana di organisasi. Tapi ternyata yang lebih penting adalah bagaimana saya berkolaborasi dengan pengurus atau anggota lain. Dari situ saya belajar bagaimana transparansi keuangan untuk membangun kepercayaan teman-teman kepada saya. Dari hal tersebut, kemudian timbullah keterbukaan komunikasi untuk mengurangi konflik internal yang terjadi pada sesama anggota himpunan. Dan tentunya dukungan antara divisi adalah kunci suksesnya suatu program kerja yang kami jalankan. Jadi bukan hanya soal mencatat uang masuk dan keluar, tetapi bagaimana menjaga harmoni dalam tim atau HMJ pada saat itu. Kemudian di level fakultas, saya pernah menjadi anggota Komisi Controlling dan Budgeting di Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Adab. Di sini tentu tantangannya berbeda. Kami dari Komisi C pada saat itu harus mengawasi penggunaan dana organisasi yang ada di naungan Fakultas Usuluddin dan Adab. Pelajaran yang saya dapat itu ya tentunya harus ada diskusi terbuka agar masalah bisa terselesaikan tanpa personalisasi. Kemudian kerja tim dalam pengawasan itu membuat integritas organisasi terjaga dan yang paling penting budaya transparansi tentunya yang harus dijaga bersama bukan hanya oleh bendahara pada saat itu atau dari kami sebagai pengawas. Lalu di luar kampus saya pernah menjadi anggota KPPS Pemilu 2023 dan Pilkada 2024 yang dimana kolaborasi di sini jauh lebih menantang tentunya karena timnya sendiri terdiri dari beberapa latar belakang dari berbagai perbedaan usia, bahkan cara pandang politik pada saat itu. Yang saya pegang adalah netralitas dan integritas, yang dimana tentunya dalam tim ini satu posko itu KPPS sudah dibagi menjadi 7 yang harusnya pembagian tugas yang sudah jelas supaya tidak ada kesalahan. Kemudian saling percaya dan saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Bayangkan aja kalau misalkan nggak ada tuh yang namanya teamwork, pasti satu kesalahan aja bisa mengacaukan proses pemilu pada saat itu. Selanjutnya saya juga menjadi penanggung jawab dari program kerja Bengkel Pendidikan atau les pada saat itu di KKN, yang dimana saya itu membentuk tutor atau pengajar bagi anak-anak di desa saya di tempat saya KKN, di mana mengajarnya itu ada matematika, bahasa Indonesia, dan seni budaya. Nah, pada saat ini teamwork itu kerasa banget karena kami tuh sebagai PJ tuh harus menyusun jadwal bersama dengan teman-teman kakak yang lainnya, menyelaraskan metode pengajaran dan saling melengkapi ketika ada suatu hal yang kurang. Nah, semangat gotong royong pada saat itu yang membuat kami bisa memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat desa, terutama untuk anak-anak binaan kami. Nah,
Dari pengalaman-pengalaman tersebut, tentunya saya juga menemukan beberapa tantangan. Yang pertama ada perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, bahkan kadang rasa tanggung jawab yang tidak selalu seimbang tuh. Tapi dari hal tersebut saya juga belajar mencari solusinya, yakni dengan cara empati dan saling menghargai, komunikasi yang terbuka dan refleksi skala bercala, dan yang terakhir ada fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan yang ada. Kuncinya, kita harus siap menerima kritik, paham peran masing-masing, dan tetap menjaga semangat kebersamaan. Mungkin ini dokumentasinya. Sebagai penutup, mungkin izinkan saya menegaskan suatu hal. Kolaborasi dan teamwork bukan sekedar keterampilan organisasi, tetapi bekal hidup. Karena siapapun kita, dimanapun kita berada, pasti kita tidak bisa sukses sendirian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita give applause untuk teman kita Liana Sasih ya, atas presentasinya yang sangat bagus sekali gitu ya. Artinya tadi ada closing statementnya langsung ya. Artinya teamwork dan kolaborasi itu bukan hanya bagian elemen dari sebuah organisasi, tetapi bekal hidup. Nah, ya luar biasa ya, bekal hidup yang memang senantiasa, namanya kita makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang. Kalau mau sukses kan nggak bisa sukses sendiri, kita butuh orang. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya dari perwakilan kelompok angkatan 6, Irfan Nawawi, silakan Irfan. Nabila aja Bu, Nabila. Ya nanti Nabila next. Nabila nanti next, insya Allah pertemuan selanjutnya akan dapat giliran masing-masing ya. Jadi ada penugasan-penugasan yang nanti mewajibkan setiap orang untuk bisa mempresentasikan ya. Baik itu secara online maupun offline. Jadi yang belum kebagian ditunggu gilirannya, pasti kebagian juga ya. Baik. Ya, silakan Irfan. Bentar. Saya izin share screen-nya dulu. Kelihatan bentar, kelihatan belum ya? Belum. Belum, sebentar. Belum kelihatan. Coba Ibu. Nah, itu udah mulai ya. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Wulandari sebagai mentor dan juga rekan-rekan sidang malam Kamis yang berbahagia. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan mungkin sedikit materi ya tentang keterampilan kolaborasi dan teamwork. Coba. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita bongkar dari kolaborasi dan teamwork itu ada terdiri dari definisi dan komponen. Teamwork itu dan juga ada manfaat, strategi peningkatan, dan contoh penerapan. Di antaranya, nah, dari segi kolaborasi itu, mengapa kolaborasi teamwork itu sangat penting? Jadi di dunia kerja yang semakin kompleks itu menuntut kemampuan untuk bekerja sama. Artinya kehidupan kita itu tidak luput dari namanya yang saling bekerja sama. Dan juga ya hidup kita itu ya tidak bisa sendiri gitu ya teman-teman. Artinya ya kita butuh saling kolaps gitu, saling terhubung ke sana ke sini gitu. Nah, juga permasalahan seringkali terlalu besar untuk diselesaikan sendiri gitu. Selanjutnya meningkatkan efisiensi inovasi dan kualitas hasil untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, dari sana kan kolaborasi meningkatkan efisiensi inovasi.
Itu kan yang apa sih yang jadi realisasinya itu yang terdiri dari kolaborasi, kerja tim yang efektif, terus juga efisiensi gitu, yakni menyelesaikan masalah yang kompleks disertai dengan inovasi agar supaya kita kreatif gitu ya dengan mendorong ide-ide yang baru, dan juga kualitas supaya meningkatkan hasil kerja karena siapa sih gitu yang istilahnya orang tuh suka dengan kehidupan yang monoton gitu, pasti setiap orang juga menginginkan kualitas yang terbaik. Hal itu juga dipengaruhi dengan lingkungan, yaitu dengan menciptakan kerja yang positif. Selanjutnya, dari segi struktur kolaborasi dan teamwork, sebagai kuncinya itu dari definisi dan komponen itu, yakni menjelaskan esensi dan elemen kunci untuk kolaborasi dan kerja tim. Dari manfaatnya itu kan menjadi bisa menguraikan keuntungan yang diperoleh dari keterampilan kolaborasi dan kerja tim. Nah, dengan menerapkan strategi yang menyajikan metode untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja tim. Nah, untuk elemen kunci kolaborasi itu diantaranya saling menghargai. Jadi menghormati perbedaan pendapat dan kontribusi antar anggota. Jadi intinya kita tuh terbuka gitu. Diselang lagi dengan komunikasi terbuka, ya ini yakni berkomunikasi dengan jujur, transparan dan efektif gitu. Jadi orang tuh istilahnya makin terbuka aja sama kita tuh makin apa namanya? Makin aware, makin apa namanya? Makin eh apa ya? Pede lah gitu dengan kita tuh. Terus juga sharing ataupun berbagi, yaitu bertukar ide dengan sumber daya dan bertanggung jawab. Dilanjut juga dengan memiliki tujuan yang bersama, yakni memiliki visi yang sama dan berkomitmen untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang itu diperkuat lagi dengan sinergi, yakni menciptakan hasil yang lebih besar dari kontribusi individu. Nah, kunci dari kekuatan tim itu yang pertama itu harmoni, yakni bekerja bersama tanpa konflik untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu melalui dukungan, yakni saling membantu untuk mengatasi tantangan mencapai kesuksesan. Dan yang ketiga, saling berkoordinasi, yakni mengatur upaya bersama untuk mengefisiensikan dan efektivitas. Ketiga komponen tersebut akan menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, dari segi karakteristik tim yang efektif itu memiliki tujuan yang jelas, yakni memastikan semua anggota memahami tujuan tim dan juga memiliki peran yang terdefinisi, yakni menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggotanya dengan membangun kepercayaan dan ketergantungan di antara anggota. Diperkuat dengan komunikasi yang efektif agar untuk memfasilitasi komunikasi terbuka dan jujur. Hal ini akan mewujudkan penyelesaian konflik untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Nah, dari sana akan menjamin akuntabilitas yang memastikan setiap anggota itu bertanggung jawab atas kontribusinya. Nah, dari segi manfaat kolaborasi dan kerja tim, itu akan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik, yakni diskusi yang mendalam menghasilkan keputusan yang lebih matang, dan juga akan menghasilkan kepuasan yang kerja. Lingkungan yang sportif akan meningkatkan moral di bagi diri kita ataupun yang rekan-rekan kita. Secara tidak langsung itu juga akan menambah pembelajaran dan pengembangan, belajar dari kekuatan dan pengalaman tim, dan juga diri kita akan menghasilkan kualitas yang lebih baik, serta akan menambah juga inovasi dan kreativitas, dan juga meningkatkan produktivitas. Untuk elemen kunci kerja tim, sebentar, ini bukan ini deh. Nah, dalam kerja tim itu perlu adanya proses koordinasi riset yang mengacu dengan manajemen data, berbagi informasi, analisis data, dan kontribusi ide. Selanjutnya,
peran saya dalam suatu pengalaman itu menjadi divisi perlengkapan dalam acara kampus, yakni PBAK. PBAK 2000 berapa ya? 2023 kalau nggak salah. Nah, dari sana saya tuh menjadi bergabung panitia acara, bergabung jadi panitia di acara kampus besar, terus menetapkan perannya sebagai divisi perlengkapan dengan mengidentifikasi kebutuhan logistik yang ada, menentukan kebutuhan logistik, terus juga berkoordinasi dengan divisi lain. Jadi apa sih yang mereka butuhkan gitu dengan mengadakan logistik itu. Terus juga mendelegasikan tugas gitu kan, berbagi tugas dengan yang lain. Terus dengan cara mengadakan pertemuan tim. Jadi sebelum mendelegasikan tugas ya kita mengadakan pertemuan tim untuk membahas juga, dan juga untuk memastikan kebutuhan logistik itu semua terpenuhi. Jadi setiap segmen acara itu saya pastikan semuanya itu terpenuhi dan terrealisasi. Nah, dari sana saya mendapat memahami dalam peran kegiatan sosial, yaitu koordinasi logistik, yakni saya jadi paham mengolah distribusi alat dan sumber daya yang dibutuhkan. Terus dari segi komunikasi, saya lebih tahu cara berinteraksi dengan koordinator dan anggota tim. Dari segi dukungan tim, saya jadi tahu membantu anggota tim yang lain yang membutuhkan bantuan. Dari segi mengumpulkan sampah, saya jadi lebih tahu gitu mengumpulkan sampah di area yang ditentukan. Nah, dari segi kesimpulan, keterampilan kolaborasi dan kerja tim adalah aset yang tidak ternilai dalam setiap aspek kehidupan, baik akademik maupun profesional. Ini bukan hanya tentang bekerja sama, tapi tentang menciptakan sinergi yang lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Dengan mengasah keterampilan ini, saya juga Anda tidak hanya berkontribusi pada kesuksesan bersama, tapi juga mengembangkan diri sebagai individu yang lebih adaptif dan efektif. Jadi, mari bersama-sama menjadi kolaborator yang lebih baik. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita give applause dulu untuk Irfan Nawawi. Oke ya. Oke, sudah bagus ya presentasinya. Jadi nanti ini ada beberapa hal mungkin yang nanti bisa jadi saran dan masukan ya untuk kedepannya, karena kemampuan mempresentasikan hasil daripada materi yang sudah kita buat itu menjadi sebuah keharusan di profesi apapun kalian gitu ya, mau jadi guru, mau jadi pebisnis, mau jadi politikus ya, mau jadi komedian gitu ya, pasti ya semuanya juga akan menghadapi bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang banyak dan bagaimana kita mempresentasikan dari tulisan kita. Tadi kalau Liana bikin PPT-nya pakai aplikasi apa? Pakai Canva, Bu. Pakai Canva. Oke. Canva. Kalau Irfan Nawawi pakai apa? Saya pakai ini, Bu, Gamma, Bu. Gamma. Gamma AI ya? Ya. Gamma AI. Iya, betul. Soalnya saya fokus, saya kan ini ya Bu, jadi lagi KKN digital ya, jadi saya fokus bikin konten juga gitu, jadi nggak keburu tuh kan waktunya tuh, jadi dipercepat aja. Oke. Ya, tidak masalah mau menggunakan AI, itu tidak salah ya, karena sekarang itu kan AI itu sudah menjadi sebuah partner ya, partner kita dalam mengerjakan sebuah tugas. Tetapi memang prinsipnya kita harus bijak menggunakan berbagai media-media instan semacam AI. Jadi AI itu adalah partner kerja kita, tetapi bukan sebagai pengganti kita gitu ya. Jadi dia hanya asisten saja, tidak masalah. Nah, apapun aplikasi yang digunakan teman-teman ya, baik itu tadi ada Gamma, ada Canva, ada juga kalau saya biasa pakai tuh Let's Go gitu ya. Itu kan
dibutuhkan kreativitas kita untuk mengaturnya bagaimana yang ditampilkan itu seminimalis mungkin ya. Jadi misalnya kalau ada kata-kata yang tadi butuh kalimat yang panjang ya, itu kalau bisa dipersingkat ya, dipersingkat, dijadikan sebagai bentuk gambar-gambar gitu ya, atau bagan-bagan, itu lebih bagus gitu ya. Nah, terus kedua, ketika kita menyampaikan presentasi, itu kita tidak boleh membaca ulang tulisan yang sudah kita buat. Jadi tulisan yang sudah kita buat di di PPT itu adalah panduan kita ketika kita mau menjelaskan sebuah materi. Jadi tidak usah dibaca ulang, ya. Jadi kita tidak usah membaca sesuatu yang sudah kita tulis, tapi kita memparafrasekan gitu ya, apa yang dimaksud dari tujuan tersebut, ya. Jadi tidak boleh membaca ulang dari hasil tulisan yang kita tuliskan, tapi memparafrase. Karena kalau membaca apa yang ada di depan layar itu adalah tugasnya audien, pendengar gitu ya, itu panduannya. Tetapi kita adalah menjelaskan apa yang ada di dalam tulisan, ya. Nah, selanjutnya tadi usahakan kalau setiap kita membuat kesimpulan itu dalam setiap slide itu ada yang namanya kesimpulan besar ya, misalnya poin-poin dari setiap slide itu apa, urgensinya itu seperti apa. Nah, itu juga harus kita sebutkan di awal ya, misalnya tujuan pencapaian atau strategi pencapaian kan seperti apa gitu. Itu sudah harus menjadi clue pada setiap slide ya. Oke, itu aja masukan-masukan dan sarannya. Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi dalam mempresentasikan hasil dan temuannya ya. Dan insya Allah besok akan bergilir ya, pada mentoring-mentoring selanjutnya akan bergilir yang menjadi presentator. Nah, untuk penguatan bahasa asing ini, teman-teman diminta ya penugasannya untuk melampirkan hasil TOEFL atau TOEFL yang pernah kalian ikuti. Pernah dong ya? Sekarang kan udah semester berapa sekarang ini? Yang angkatan 6 semester berapa sekarang? 7, Bu, 7. Nah, semester 7. Udah pasti kalian udah pernah ikut tes TOEFL dan TOEFL dong ya, udah punya hasilnya. Nah, itu tolong Saya pernah, Bu. Ya, itu nanti tolong dilampirkan dan dikirimkan sebagai bentuk penugasan. Seperti kemarin ya, penugasannya dikirim ke email saya. Nanti saya kirimkan ulang alamatnya dan kalian mengirimkan hasil TOEFL dan TOEFL ke email tersebut ya. Begitu saja. Nanti untuk siapa yang presentasi untuk kegiatan yang mentoring ke depan nanti akan saya japri. Jadi tidak akan saya share di grup, akan saya japri seperti tadi ya. Liana harus saya japri langsung, Irfan saya japri langsung gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri kegiatan mentoring kita pada malam hari ini. Saya kira cukup 1 jam ya. Izin masuk, Bu. Tanya. Ya, gimana Nam? Mungkin bukan bertanya ya, Bu ya, tapi kayak permohonan maaf aja, Bu, dari kita. Kan katanya sekarang tuh terakhir ya, Bu ya, mentoring kita tuh. Oh iya, betul. Iya, maksudnya saya selaku mungkin kayak perwakilan lah dari kelompok 5 ya, Bu ya. Iya. Ke Ibu juga atau ke yang lain atau ke teman seangkatan, kita mohon maaf tuh barangkali selama kita ikut mentoring bersama Ibu itu nggak kondusif atau nggak nggak ikut atau nggak sesuai lah. Kita mohon maaf untuk dari kelompok 5, terus juga buat buat angkatan 6 ya, Wirya dan kawan-kawan tetap semangat ya untuk mentoringnya.
harus lebih baik dari angkatan kami gitu. Dan nanti juga kalian juga akan ada angkatan 7 yang harus kalian arahkan, yang harus kalian ajak untuk menjadi lebih baik lagi. Intinya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari angkatan 5 ya, mewakili dari angkatan 5 yang hadir di sini maupun yang belum hadir. Terima kasih juga gitu kepada Ibu, kepada teman-teman yang sudah membackup ataupun yang sudah menerima kita kekurangan kita yang bisa membackup itu. Mungkin itu saja Bu dari saya Bu. Terima kasih. Baik ya. Mungkin mau ada kalimat balasan mungkin dari angkatan 6 sebelum saya menutup. Baik, mungkin saya Bu. Ya, silakan. Baik, teruntuk angkatan 5 ya, Kang Anam, Teh Dian, Teh Diana Sasi, dan yang sejajaran juga rekan-rekan, ya saya mengucapkan selamat dan sukses. Kalian telah menempuh jenjang S1 dan telah menyandang gelar masing-masing. Semoga apa yang kalian perjuangkan dan juga kalian kalian torehkan gitu semangatnya itu menjadi amal dan keberkahan gitu bagi rekan-rekan angkatan 6 semua, dan semoga infolokernya cepat menyusul. Amin ya Allah. Mungkin sekian Bu. Baik ya. Memang yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan ya. Yang namanya perpisahan itu memang terasa berat, terasa menyesakkan gitu ya. Saya pun juga begitu ya kepada angkatan 5 khususnya ya. Saya juga selaku mentor mohon maaf apabila selama menjadi mentor ya banyak kesalahan, banyak ada kata-kata yang hilaf, ada kata-kata yang barangkali tidak sengaja menyakiti gitu ya, mohon dimaafkan gitu ya. Dan saya doakan semoga kalian ya khususnya angkatan 5 ini kedepannya semakin sukses, semakin berkah, semakin bermanfaat ilmunya, dan apa yang sudah diperoleh selama kita kegiatan mentoring ini dapat kalian implementasikan, dapat kalian aplikasikan nanti di kehidupan atau ke jenjang yang berikutnya ya. Barangkali nanti ada yang melanjutkan studinya gitu ya, atau langsung bekerja ya, itu adalah pilihan masing-masing. Tetapi yang perlu kalian ingat adalah bahwa kalian itu adalah bukan hanya alumni dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, tetapi kalian juga adalah alumni BCB ya, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2023, angkatan 2023. Dan itu tetap dijaga gitu ya, nama baiknya tetap menjadi contoh ya, uswatun hasanah buat angkatan-angkatan di bawah kalian. Nah, nanti sewaktu-waktu ya, misalnya kita ada kegiatan mentoring dan membutuhkan para alumni gitu ya, para alumni untuk menjadi narasumber pemateri, mohon nanti berkenan ya untuk bisa hadir di tengah-tengah angkatan-angkatan yang nantinya baru hadir gitu ya. Ya, pokoknya seperti itu saja, dan sampaikan salam juga ke teman-teman angkatan 5 yang kayaknya kan belum semuanya hadir ya hari ini ya. Belum semuanya hadir. Sampaikan salam saya, sampaikan maaf saya gitu ya. Dan juga salam dari Pak Warek, dari Pak Kabak, Pak Mubarok selaku PIC kemahasiswaan. Karena sejatinya tadi saya mengusahakan untuk bisa ketemu offline gitu ya. Bisa tasyakuran dulu gitu ya. Sekalian bagi-bagi seragam, cuman karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan, jadi ya sudah akhirnya kita pelepasan secara seremonialnya online saja sekalian kegiatan mentoring ya. Oke, jaga semangatnya ya, jaga nama baik kampus, jaga nama baik
kalian sebagai penerima BCB di angkatan 5 dan semoga sukses dan keberkahan menyertai kalian semua. Semangat. Semangat ya. Itu aja. Jadi saya jadi pengen jadi pengen menangis. Aduh, iya. Ya, karena ini memang mentoring terakhir ya. Kalau di kampus-kampus lain mungkin sudah tidak ikut mentoring, tapi kalau yang sekarang itu memang saya sengaja agar angkatan 5 itu bisa ikut kegiatan mentoring. Apalagi kira-kira? Oh iya, untuk publikasi yang Instagram itu dipegang siapa sekarang? Nabila, Bu, Nabila. Oh, Nabila. Iya. Nah, Nabila itu saya lihat Instagram yang BCB itu kurang update ya. Maksudnya gini, kan kita setiap bulan rutin mengadakan mentoring ya. Itu harusnya mentoring setiap bulan itu kamu publish gitu dengan kalau online ya berarti dengan Zoom meeting yang bentuknya online kayak gitu loh. Ya, terus apa yang dihasilkan dari kegiatan mentoring tersebut, hasilnya apa, penugasannya apa gitu. Ya, saya lihat itu kurang update setiap bulan, nggak ada laporannya ya. Jadi dipublish, apalagi Instagram kita itu sudah diikuti oleh Pak Rektor ya. Pak Rektor sudah ikut memfollow, berarti Pak Rektor juga ikut melihat bagaimana perkembangan kegiatan mentoring ini rutin enggak, jangan-jangan enggak mentoring ini gitu ya kan, jangan-jangan enggak ada kegiatan apa-apa nih setiap bulannya di BCB angkatan 5 dan angkatan 6 ya. Jadi harus selalu dipublish ya Nabila ya. Kalau misalnya butuh foto-foto atau narasi-narasi ya enggak apa-apa dikirim ke saya misalnya Bu, butuh foto, butuh apa, nanti minta aja ke saya gitu ya. Narasi-narasi ya, tolong lebih diupdate ya. Dibantu Irfan juga dibantu Irfan. Bagaimana ya agar... apalagi saya Bu tangan kanannya. Iya, jujur maksudnya aja Bu, sebetulnya kemarin tuh yang jadi kurang update itu lebih di ini aja, lebih di sayanya aja tuh Bu. Jadi saya tuh emang kurang ada konsep gitu Bu buat bikin postingan-postingannya tuh. Oh iya. Ya itu aja Bu sebetulnya. Oke, iya. Ya, pokoknya itu tolong diperbaharui kembali ya terkait update-update yang kita lakukan selama kegiatan mentoring itu apa saja gitu ya. Karena insya Allah kita tidak pernah absen ya kegiatan mentoring itu setiap bulan, meskipun ada telat-telatnya tapi pasti kita lakukan setiap bulan. Oh iya, ini benar ya. Ini pantesan baru kemarin mentoring meet up di gedung Siber. Iya, benar. Saya juga berasa begitu. Perasaan baru kemarin kita ketemu perdana gitu ya di gedung Siber. Tiba-tiba sekarang sudah jadi alumni. Masya Allah. Atau mau jadi penerima BCB sesi selanjutnya ya untuk S2 gitu ya, Anam ya dan teman-teman ya. Untuk S2-nya gitu ya. Oke. Ya udah ya, segitu aja untuk kegiatan mentoringnya. Saya ucapkan selamat ya dan selamat berpisah juga untuk angkatan 5. Semoga kedepannya karir kalian semakin bagus, semakin unggul, semakin bermanfaat bagi banyak orang sebagaimana visi dan misi dari Basnas Pusat dan juga kampus kita agar kita itu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi terakhir kita berfoto dulu. Tolong dinyalakan kameranya. Kita mau foto bersama dulu. Halo deh bagus. Ya, tuh. Kakak. Ya. Ini belum semuanya. Fathatul Fariha, Dian, Aji Firmansyah, kemana ini? Hadir Ibu. Ya, dinyalakan itunya, kameranya. Dian, Aji.
Oke. Ya. Dian belum ya, Dian? Oke ya. Siap ya. Oke, saya mulai. Itu Irfan, itu fotonya kurang jelas Irfan itu. Ngeblur Maaf sama ya, Bu. background. Ya, soalnya laptop saya laptop orang lama jadi nge-glitch kameranya. Oh iya iya iya. Gak apa-apa nggak pakai background daripada nggak kelihatan mukanya. Ya, Bu, saya coba dulu. Iya. Oke. Dian mana Dian? Oke, ya kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Semoga sukses dan berkah selalu ya pertemuan kita ini. Dan semoga Angkatan 5 juga tidak lupa ya untuk sering-sering menyapa juga kita-kita yang ada masih di kampus ya. Dan saling berdoa, saling mensupport, semoga kesuksesan dan kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Rubamana taufiq bihaza, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk seragaman Angkatan 5 kapan mau diambil? Siapa yang mau Besok Bu, mengambil? sama saya aja Bu. Oh, Anam bisa ya? Ya, Siap. kalau gitu besok jam 10 boleh ketemu saya di Mahat Al-Jami'ah ya. Baik, Bu, baik. Barangkali ada yang punya waktu, boleh nanti silaturahmi sekalian di sana di Mahat Al-Jami'ah ya. Oke, terima kasih. Sambil membawa itunya ya, list nama-nama dan ukuran ya. Itu Bu nanti di print kertas atau itu aja, Bu? Ya ditulis aja. Kemarin kan kalian ketika ngisi form itu kan Ibu tidak tahu siapa yang ukurannya M, ini siapa ukuran L, Ibu kan nggak tahu ya. Ya, Nah, nanti dibawa itu aja. Tadi malah kata Pak Kabak, katanya gini, Angkatan 5 udah tahu belum seragamnya sampai, katanya gitu. Udah tahu, Pak. Oh, kalau belum tahu nanti untuk angkatan selanjutnya aja. Kata saya, jangan, Pak. Ya, Bu, bentar aja, Bu. Udah, Bu. Jangan, Bu, udah. Udah Kata pada Pak keluar mereka, Kabak. Bu, jangan, Bu. Kata Pak Kabak begitu, kata saya jangan Pak, kan bisa buat kenang-kenangan untuk angkatan 5 gitu kan. Setidaknya kita bangga Bu sudah menjadi bagian Basnas Bu. Iya, benar. Saya juga ngomong begitu. Jangan Pak, itu sudah ada pemiliknya masing-masing, kata saya. Kenapa kasih pamflet aja, Bu? Udah, Bu. Ada spanduk aja. Aduh, iya dong, harus minimal berfoto ya, berfoto dengan seragam itu. Nanti apa namanya dikumpulkan lagi fotonya gitu ya. Nanti bisa di upload. Ya, paling juga satu ya Bu dari saya nih. Paling nanti tuh kalau misalnya sudah dibagi kepada teman-teman minta dipoto, terus nanti minta testimoninya tuh biar nanti diupload di BCB Basnas. Iya. Iya. Oke, ya. Ya, nanti Ibu, ini ada saran dari PDD Bu. Katanya PDD butuh anggaran buat kuota Bu. Oh gitu. Anggaran buat kuota. Enggak sih. Ya saya juga paling numpang wifi Bu ke kampus. Di kampus ya. Nah kalau untuk anggaran kan seperti angkatan 5 kan ada dana sendiri ya yang dikumpulkan masing-masing kan? Angkatan itu 5. Udah dipakai itu Bu. Udah dipakai buat apa yang acara kemarin Ramadan tuh. Oh iya iya. Nah maksud Ibu di angkatan 6 juga harus mulai bagaimana kita membuat kas gitu ya. Kas angkatan, jadi sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan bersama itu ada gitu ya. Ya. Iya Bu, soalnya Nabila ngeluh terus Bu, katanya nggak ada kuotanya. Aduh. Oh, enggak Ibu. Wah. Fitnah. Iya. Ibu enggak Bu. Ya. Boleh. Wah, boleh nanti bisa juga kita ajukan dalam RKKL kampus ya bahwa
kegiatan Basnas kita itu juga butuh dana gitu. Bisa jadi itu jadi sebagai saran dan masukan. Karena memang kalau dari sistem kampus kalian tahu sendiri kan, kalau kita mau mengadakan acara, agenda itu kalau tidak dimasukkan ke dalam RKKL dari awal itu tidak akan tidak akan ditalangin dulu untuk kampus tidak ada gitu ya. Jadi memang bisa dijadikan sebagai saran dan masukan untuk pihak PIC kemahasiswaan khususnya Pak Barok dan Pak Kabak untuk kedepannya ada dana untuk kegiatan daripada Basnas ya. Tapi kalau nanti kita ngajukan untuk kegiatan nanti penerima beasiswa lain juga pasti akan melakukan hal yang sama gitu kan ya. Pendanaan itu diusahakan untuk kegiatan tersebut. Baik, sudah cukup ya. Besok silakan datang ke Mahat Al Jamiah ya jam 10. Tadi sebenarnya udah Ibu bawa itu seragamnya sudah ada di mobil. Cuman Ibu tadi tuh lagi konsolidasi sama Pak Warek, Pak Kabak, terus nungguin Pak Warek juga karena ada kegiatan kan. Cuma kata Pak Kabak, Pak Warek sudah tidak usah ada acara seremonial. Itu kan disamakan dengan penerima beasiswa lainnya. Khawatirnya kalau kita adakan secara seremonial, dihadiri Pak Warek, Pak Kabak, itu nanti ada kecemburuan dari penerima beasiswa lainnya. Itu dikhawatirkan. Jadi maksudnya biar rata sama rata. Ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ya, sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Dan insya Allah semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Baik. Amin, Ya. Allah. Oke. Saya izin mengakhiri. Nanti recordingnya akan saya upload ya. Nanti bisa dilihat oleh teman-teman semua dan menjadi kenangan gitu ya. Kenangan terakhir mentoring angkatan 5 ya. Jangan bersedih Anam dan teman-teman, tetapi semangat sukses selalu. Siap, Bu. Kapan-kapan main lah. Siap, mampir ya.